Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kinerja kelompok kami tentang sistem tenaga listrik dan daya listrik. Berikut nama anggota kelompoknya. Saya sendiri, Aziz Muhammad Putro, yang akan mempresentasikan slide pertama ini. Sistem tenaga listrik. Secara umum, sistem tenaga listrik terdiri atas komponen tenaga listrik, yaitu pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Ketiga bagian ini merupakan bagian utama pada suatu rangkaian sistem tenaga listrik yang bekerja untuk menyalurkan daya listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban. Energi listrik yang dihasilkan di pusat pembangkit listrik akan disalurkan melalui saluran transmisi, kemudian melalui saluran distribusi akan sampai ke konsumen. Bagian utama pada sistem tenaga listrik. Pusat pembangkit listrik atau power plant. Pusat pembangkit listrik merupakan tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak awal atau prime mover, dan generator yang membangkitkan listrik dengan mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Biasanya di pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induk. Peralatan utama pada gardu induk antara lain transformer yang berfungsi untuk menaikkan tegangan generator 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV dan juga peralatan pengaman dan pengatur. Transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkitan listrik hingga saluran distribusi listrik sehingga nantinya dapat disalurkan pada pengguna listrik. Untuk slide selanjutnya akan ditunjukkan Sistem distribusi. Sistem distribusi ini adalah sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pengguna listrik dan pada umumnya berfungsi dalam hal penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Subsistem ini terdiri dari pusat pengatur atau gardu induk, gardu hubung, saluran tenaga menengah atau jaringan primer, 6 kV dan 20 kV, yang berupa saluran udara atau kabel bawah tanah, saluran tenaga rendah atau jaringan sekunder, yaitu 380 volt dan 220 volt. Gardu distribusi tegangan yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan baik tegangan menengah ataupun tegangan rendah dan trafo. Operasi sistem tenaga listrik. Pada bagian ini bisa dilihat pada gambar setelah slide ini bagaimana sistem tenaga listrik yang mendeskripsikan hubungan antara masing-masing sistem listrik. Pembangkit-pembangkit listrik memiliki lokasi yang saling berjauhan satu sama lain dan terhubung satu sama lain melalui sistem transmisi yang luas untuk mendistribusikan tenaga listrik pada beban yang tersebar. Ini dapat dikatakan sebagai sistem interkoneksi. Melalui adanya sistem interkoneksi tersebut menyebabkan 1. Kendala sistem yang semakin tinggi. 2. Efisiensi pembangkitan tenaga listrik dalam sistem meningkat. 3. Mempermudah penjadwalan pembangkit. Tujuan operasi sistem tenaga listrik. Tujuan utama dari sistem tenaga listrik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan beban listrik secara efisien atau beban terpenuhi dengan biaya yang minimum dengan mempertimbangkan saranan operasi tenaga listrik, yaitu keandalan yang baik dan dapat melayani permintaan secara berkala dari waktu ke waktu. Dalam mencapai tujuan operasi sistem tenaga listrik, maka perlu diperhatikan 3 hal berikut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan operasi sistem tenaga listrik. Yang pertama, ekonomi, berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya. Yang kedua yaitu keandalan, merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Jika terjadi gangguan pada pembangkit maupun transmisi, dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen. Yang ketiga yaitu kualitas. Tenaga listrik yang diukur dengan kualitas, tegangan, dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan. Kondisi operasi sistem tenaga listrik.
Kondisi yang memungkinkan terjadi dalam menjalankan sistem tenaga listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, normal adalah seluruh konsumen dapat dilayani, kendala operasi transaksi, dan keamanan sistem dapat dipenuhi. Yang kedua yaitu siaga. Siaga adalah seluruh konsumen dapat dilayani, kendala operasi dapat dipenuhi, tetapi keamanan sistem tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga darurat. Darurat adalah konsumen tidak dapat dilayani, kendala operasi tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, saya Muhammad Ilham Alamsyah akan melanjutkan presentasinya. Karakteristik pembangkit listrik. Sangat penting untuk mengenal karakteristik pembangkit listrik yang berguna untuk meminimalisir pembiayaan bahan baku energi. Ketika sudah mengenal karakteristik pembangkit listrik, maka pengaturan output pembangkit dapat diatur dengan baik. Berdasarkan karakteristik pembangkit listrik, dapat dibuat model secara matematis untuk proses optimasi agar dihasilkan biaya pembangkitan yang ekonomis. Aliran daya listrik. Perhitungan aliran daya listrik merupakan suatu alat bantu yang sangat penting untuk mengetahui kondisi operasi sistem. Perhitungan aliran daya pada tegangan arus dan faktor daya di berbagai simpul suatu jaringan listrik dilakukan pada keadaan operasi normal. Hasil perhitungan aliran daya ini kemudian digunakan untuk mensimulasi kondisi gangguan yang besar, stabilitas transien maupun analisa kontingensi, yaitu analisa keadaan di mana sebagian komponen sistem tidak terhubung ke sistem dengan baik. Konsep perhitungan aliran daya listrik. Perhitungan aliran daya listrik pada dasarnya adalah perhitungan besaran tegangan V dan sudut fasa tegangan pada setiap GI pada kondisi tunak dan ketiga fase seimbang. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menghitung besar aliran daya aktif P dan daya reaktif Q di setiap peralatan transmisi. Besarnya daya aktif P dan daya reaktif Q yang harus dibangkitkan setiap proses pembangkit serta jumlah rugi-rugi di sistem. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tegangan sistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Iqbal. Tegangan sistem adalah sistem tenaga listrik terdiri dari banyak GI dan pembangkit tenaga listrik. Dalam setiap GI maupun pusat pembangkit tenaga listrik terdapat bus. Nah, tegangan dari bus di GI dan tegangan di bus pusat pembangkit tenaga listrik membentuk profil tegangan sistem. Tegangan pada setiap bagian sistem tenaga listrik tidak sama, hingga pengaturan tegangannya lebih sulit. Nah, selanjutnya yaitu tegangan pada suatu sistem tenaga listrik dipengaruhi oleh 1. Arus penguat generator, 2. Daya reaktif beban, 3. Daya reaktif yang didapat dalam sistem selain generator, misal dari kondensator dan dari reaktor. 4. Posisi tap transformator. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, ada berbagai macam jenis pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, selanjutnya tenaga uap atau PLTU, terus tenaga gas alam atau PLTG, dan tenaga panas bumi atau PLTP, dan lain-lain. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami.